Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadijah, mahasiswi dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi PGMI Lokal 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah SKI yang diampu oleh dosen Dr. Anda Wiwinda SAG. Kebudayaan Islam, seni dan arsitektur Islam. Secara umum, arti kebudayaan yang sebenarnya ialah suatu hasil daya pemikiran dan pemerahan tenaga lahir manusia. Ia adalah gabungan antara tenaga pikiran dan tenaga lahir manusia, ataupun hasil daripada gabungan tenaga batin dan tenaga lahir manusia. Nah, maka hasil daripada gabungan inilah yang dikatakan kebudayaan. Islam bukan kebudayaan, tapi mendorong manusia berkebudayaan. Islam mendorong berkebudayaan dalam berpikir, berekonomi, berpolitik, bergaul, bermasyarakat, berpendidikan, menyusun rumah tangga, dan lain-lain. Oleh karena itu, seluruh kemajuan lahir dan batin itu adalah kebudayaan. Maka dengan kata-kata lain, Islam mendorong umatnya untuk berkemajuan. Agama Islam mendorong umatnya berkebudayaan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang ibadah. Arsitektur Islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan manusia dan proses penghambaan diri seorang manusia kepada Tuhannya, yang berada dalam keselarasan hubungan antara manusia, lingkungan, dan penciptanya. Arsitektur Islam mengungkapkan hubungan geometris yang kompleks, hierarki bentuk dan ornamen, serta makna simbolis yang sangat dalam. Dapat disimpulkan bahwa arsitektur Islam adalah cara membangun yang Islami sebagaimana ditentukan oleh hukum syariat. Dapat batasan terhadap tempat dan fungsi bangunan, namun lebih kepada karakter Islaminya dalam hubungannya dengan desain, bentuk, dan dekorasi. Arsitektur termasuk di dalam seni ruang dan dalam esensi seni menurut Islam. Hal ini dikarenakan arsitektur merupakan seni visual yang mendukung kemajuan peradaban Islam. Pengembangan seni ruang termasuk di dalamnya arsitektur, berdasar pada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Kita lanjut ke materi berikutnya, itu kebudayaan Islam, kesusastraan dan ilmu pengetahuan Islam. Kesusastraan Islam ialah manifestasi dari rasa, karsa, cipta, dan karya manusia muslim dalam mengabdi kepada Allah untuk kehidupan umat manusia dalam sastra Indonesia. Sastra keagamaan, khususnya Islam, meski tidak diakui secara universal, tampaknya telah menjadi gender tersendiri. Nah, menurut Sukron Kamil, di Indonesia, sastra Islam dikenal dengan banyak sebutan. Di antaranya ada sastra sofistik, yaitu sastra yang mementingkan pembersihan hati, tazkiyah an-nafs, dengan berakhlak baik agar bisa sedekat mungkin dengan Allah. Terus ada juga sastra suluk, yaitu karya sastra yang menggambarkan perjalanan spiritual seorang sufi mencapai taraf di mana hubungan jiwanya telah dekat dengan Tuhan, yaitu musyahadah, penyaksian terhadap keesaan Allah. Terus ada juga nih sastra transendental yaitu sastra yang membahas Tuhan yang transenden, dan ada sastra prometik yaitu sastra yang dibentuk berdasarkan atau untuk tujuan mengungkapkan prinsip-prinsip kenabian dan wahyu. Nah, menurut Abdul Hadi, sastra Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari perkembangan sastra Melayu, sedangkan perkembangan sastra Melayu Islam sejak awal kemunculannya hingga akhir zaman klasiknya dapat dibagi menjadi 4 periode,
periodisasi. Nah, zaman awal pada abad ke-14 sampai 15 Masehi. Zaman kedua zaman peralihan dari akhir abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16. Zaman klasik dari akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-18, sedangkan zaman akhir dari pertengahan abad ke-18 hingga awal abad ke-20 Masehi. Nah, pada hakikatnya ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Dalam pandangan Islam, menuntut ilmu dianggap sangat penting. Alasannya, karena belajar dalam Islam bertujuan agar kita dapat ilmu untuk hidup di dunia dan memperoleh bekal untuk di akhirat. Hal-hal penting tentang ilmu yang harus kita pelajari nantinya akan berpengaruh dan dapat menjadi pegangan kita selama hidup di dunia, yaitu dengan ilmu kita dapat mencari nafkah untuk kebutuhan hidup. Dalam menjalankan ibadah kepada Allah harus dengan ilmu pula, sebab beribadah tanpa didasarkan ilmu yang benar adalah sia-sia belaka. Oleh karena itu, dengan mengamalkan ilmu di jalan Allah merupakan ladang amal, pahala dalam kehidupan, dan dapat mempermudah seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mencintai orang-orang yang berilmu, sehingga orang yang berilmu yang didasarkan atas iman akan diangkat derajatnya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, itu pendidikan dalam tradisi Islam. Nah, tradisi ini berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi Islam banyak mempengaruhi pendidikan di Indonesia, salah satunya itu pesantren. Pesantren ini telah banyak melahirkan tradisi yang bisa disebut khas Indonesia seperti pakai sarung, tahlilan, istighosa, majelis taklim, tradisi santri kalong, pesan, atau lainnya. Aspek nilai pendidikan Islam yang diterapkan dalam pesantren pada intinya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu nilai pendidikan akidah, nilai pendidikan syariah, dan nilai pendidikan akhlak. Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Nah, nilai pendidikan keagamaan yang dapat kita jumpai dalam tradisi Islam itu yaitu berikut nih. Ada tradisi kasidah. Nah, dalam kasidah itu kan terdapat nilai tentang materi akidah, syariah, dan akhlak. Tahlilan, nilai pendidikan keagamaan melalui pembacaan lafaz ilahiyah sebagai jalan untuk mensucikan dan mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat dan mentadaburi segala ciptaannya baik yang berada di bumi maupun di langit. Dan ada nilai-nilai pendidikan moral itu dapat kita jumpai dalam tradisi Islam itu dalam tradisi wayang, karena wayang itu kan dalam perkembangannya sebagai sumber nilai menyerap berbagai ajaran tentang penghormatan kepada alam, manusia sekitar, nenek moyang, dan para dewa-dewi. Nah, penghormatan itu dilakukan oleh manusia sebagai keinginan dasar untuk berhubungan dengan kekuatan adikodrati, supranatural, kepemimpinan, dan kepahlawanan. Nah, kedua itu ada lebaran ketupat. Nah, saling menghargai, menghormati antara masyarakat satu dengan yang lain, mempererat tali silaturahim, dan saling memaafkan. Nah, baik, itu tadi materi 1, 2, sampai 3-nya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu nilai-nilai Islam. Nah, pembahasannya itu etika dan moralitas dalam Islam. Nah, Islam adalah agama yang mengajarkan banyak nilai-nilai dalam ajarannya, etika dan moral yang tinggi.
Moral itu sangat penting dan harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim. Etika dan moral dalam Islam dianggap sebagai fondasi dasar untuk menciptakan masyarakat yang baik dan beradab. Nah, pengertian etika dan moralitas itu etika. Secara etimologisnya, menurut Endang Saifuddin Ansori, etika berarti perbuatan dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata kholik, yaitu pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Etika adalah suatu ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Menurut para ulama, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harusnya dilakukan oleh manusia, dan menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya mereka perbuat. Nah, sedangkan moral itu artinya dalam suatu istilahnya itu digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Nah, moral ini merupakan ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran tradisi yang berlaku dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam ajaran Islam, etika dan moral berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Etika ini dan moral itu juga sangat penting dalam menjaga hubungan antara umat manusia. Islam juga mengajarkan untuk menghormati hak-hak orang lain, tidak merugikan atau menzalimi orang lain, serta berlaku adil terhadap semua orang tanpa memandang agama, ras, atau status sosial. Nah, baik kita lanjut ke materi berikutnya, itu kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Nah, ajaran Islam menyebar ke seluruh dunia selama berabad-abad dan dengan sendirinya meninggalkan tinta emas dan toleransi positif berupa ilmu pengetahuan kepada peradaban dunia. Walaupun kekuasaan Islam absolut sudah tidak ada lagi, hal ini disebabkan penyebaran Islam ke daerah-daerah tidak dimaksudkan untuk merampas kekayaan daerah tersebut. Dan peradaban Islam dapat berkembang pada masa ini sebagian karena berkat kerja keras para ilmuwan dan peneliti. Nah, mereka ini merupakan pelopor lahirnya peradaban dunia. Selain itu, ilmuwan Muslim juga mengembangkan cara berpikir dan kecerdasan otaknya untuk berpikir dan menciptakan sesuatu yang baru dalam ilmu pengetahuan. Peran dan kontribusi umat Islam dalam kemajuan peradaban dunia. Nah, di Barat nih Islam berperan penting sebagai pemberi perkembangan peradabannya di dunia. Meskipun Barat ini telah menjadi simbol kemajuan peradaban dunia. Nah, kontribusi Islam itu ada pada agama dan moralitas. Islam mengajarkan tentang iman, moral, etika, dan nilai-nilai dasar kehidupan. Terus ada juga kemasyarakatan dan kemanusiaan. Islam mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Ini termasuk hak dan perlindungan yang harus diberikan kepada masyarakat serta kewajiban untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Pendidikan. Islam juga mengajarkan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sains dan teknologi. Islam juga memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah kontribusi Islam terhadap matematika, astronomi, kedokteran, dan teknik. Dan yang terakhir ada seni dan budaya Islam, yaitu memberikan seni dan budaya. Islam itu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bidang seni dan budaya, khususnya seni rupa, musik, dan sastra. Nah, seni Islam ditandai dengan dekorasi geometris dan kaligrafi, sedangkan musik dan sastra Islam dikenal dengan keindahan dan maknanya.
Nah, kontribusi Islam terhadap perkembangan peradaban dunia kan terus berlanjut nih hingga saat ini. Nah, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi itu masih sentral di negara-negara Muslim modern. Namun, peradaban Islam saat ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti konflik politik dan ekonomi serta kurangnya inovasi di beberapa bidang. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya warisan peradaban Islam, banyak upaya dilakukan untuk melestarikan dan memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi yang hilang. Misalnya, banyak universitas dan pusat penelitian di seluruh dunia yang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemahaman Islam. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya lagi.